Di zaman ketika mobil dibangun oleh robot dan kecerdasan buatan, ada satu pria yang memilih jalur berbeda. Bukan di pabrik supercar, bukan di laboratorium, melainkan di sebuah bengkel kecil di belakang rumahnya. Dindingnya terbuat dari papan kayu, lantainya penuh serbuk gergaji. Dan di tengah ruangan itu, sebuah mimpi besar mulai terbentuk. Ia ingin membangun Lamborghini Revuelto, tapi bukan dari logam, bukan dari serat karbon, melainkan dari kayu bekas. Bagi sebagian orang, ide itu terdengar gila. Bagaimana mungkin membuat mobil super dari kayu? Tapi baginya, itu bukan soal bahan, melainkan tentang membuktikan bahwa kreativitas manusia lebih kuat dari keterbatasan teknologi. Setiap potongan kayu yang ia temukan punya cerita. Ada yang berasal dari peti bekas, ada yang dari lemari rusak, dan ada yang bahkan sudah lapuk karena usia. Namun di tangannya, semua itu mendapat kehidupan baru. Ia memulai proyek itu sendirian, tanpa tim ahli, tanpa mesin canggih, hanya bermodal gergaji, amplas, lem resin, dan keberanian. Ia mempelajari struktur mobil Lamborghini Revuelto dari foto-foto dan video di internet, menganalisis proporsi, dimensi, dan aerodinamika mobil aslinya. Ia sadar, kayu tidak sekuat logam. Jadi, ia harus berpikir seperti insinyur. Ia menggunakan teknik laminasi semuanya. Bulan demi bulan berlalu. Mobil itu mulai menunjukkan bentuknya. Kamu bisa melihat garis khas Revuelto dengan aerodinamika agresif dan tampilan futuristik. Lampu depannya ia buat dari resin bening yang dipoles manual. Lalu, dipasangi LED kecil yang bisa menyala. Spoiler belakangnya bisa naik turun berkat sistem tuas kayu dan pegas yang ia rancang sendiri. Tapi yang paling luar biasa, mobil itu bisa dikendarai sungguhan. Ia menggunakan motor listrik kecil yang ia rakit dari dinamo bekas sepeda listrik. Baterainya ia buat sendiri dari aki motor bekas. Sistem kelistrikan, kabel dan saklar, semuanya ia pasang dengan hati-hati. Seolah-olah ia sedang merakit mimpi. Saat ia menyalakan mesin listrik manusia, masih bisa menciptakan keajaiban di tengah dunia yang semakin bergantung pada mesin. Mobil kayu ini bukan sekedar replika. Ia adalah karya seni yang hidup. Setiap sambungan kayu, setiap ukiran, adalah perpaduan antara logika dan keindahan. Ia berhasil membuat sesuatu yang berada di antara teknik dan seni. Dan kisahnya tak berhenti di situ. Video pembuatan mobil kayu ini kemudian viral. Ratusan ribu orang di seluruh dunia menontonnya, terinspirasi oleh ketekunan dan kreativitasnya. Beberapa orang menulis komentar seperti, "Aku pikir ini tidak mungkin." Yang lain berkata, "Dia bukan cuma membangun mobil, dia membangun harapan." Bagi pembuatnya, komentar itu adalah bahan bakar baru. Ia mulai membagikan prosesnya, bagaimana memilih kayu yang kuat, bagaimana membuat sambungan lentur, dan bagaimana merancang sistem penggerak sederhana dari bahan bekas. Ia menjelaskan bahwa terbanyak tentang ketepatan. Kayu, meskipun tampak keras, bisa berubah bentuk tergantung suhu dan kelembapan. Jadi ia harus memahami sifat materialnya, seperti seorang ilmuwan mempelajari eksperimen. Ia bahkan menemukan cara baru untuk memperkuat bagian tertentu dengan serat bambu di dalam kayu, membuat struktur lebih tahan bekuk tanpa menambah berat. Sebuah inovasi sederhana tapi brilian. Dan yang menarik, ia tidak menyembunyikan kesalahannya. Di beberapa bagian mobil masih ada retakan kecil. Masih ada bekas potongan yang tidak simetris. Tapi, ia sengaja membiarkannya. Karena bagi dia, ketidakperpunaan itu adalah tanda bahwa karya ini sebagian bersorak, sebagian hanya terpaku melihat sesuatu yang seolah mustahil, tapi nyata di depan mata. Dari proyek itu, ia tidak hanya membuat sebuah mobil, ia membuat sejarah kecil. Sebuah pengingat bahwa kreativitas manusia tidak punya batas. Kamu bisa membayangkannya, kamu bisa membuatnya. Mulailah dari tanganmu. Bukti mengingatkan kita bahwa teknologi bukan sekedar mesin, kabel, atau logam. Teknologi adalah hasil dari rasa ingin tahu manusia, keberanian untuk gagal, dan tekad untuk terus mencoba. Jadi jika kamu punya impian, apapun itu, sekecil apapun,
Jangan biarkan orang lain menertawakannya. Karena mungkin suatu nanti, impian kecilmu itu akan menjadi inspirasi besar bagi dunia. Dan kalau kisah ini menyentuhmu, bagikan video ini kepada orang lain. Biarkan lebih banyak orang tahu bahwa di dunia yang serba otomatis ini, masih ada keajaiban yang dibuat oleh tangan manusia. Tekan tombol subscribe, karena di sini kami akan terus berbagi kisah tentang teknologi, tentang manusia, dan tentang bagaimana ide sederhana bisa tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena sejatinya, teknologi bukan soal apa yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita menggunakannya untuk menciptakan masa depan yang lebih indah.